Wow, Malaysia ini mendapat banyak keuntungan dari rumah sakit yang ada di Malaysia, karena pasien dari Indonesia rupanya banyak memilih pergi berobat ke Malaysia, utamanya ke Penang. Wow, seperti apa ulasannya? Kita lihat dulu beritanya. Pastinya jangan lupa subscribe Wow Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita lansir dari laman Instagram Business.com, ratusan ribu WNI atau warga negara Indonesia pilih berobat ke Malaysia. Store 1,35 triliun ke Malaysia. Wow, jadi kayak dananya nih kayak sampai 1,3 triliun masuk ke Malaysia untuk berobat dari warga negara Indonesia. Kita baca dulu captionnya dari Business.com. Saking ramainya orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, industri kesehatan di negara jiran itu berhasil meraih pendapatan 1,35 triliun. Konsulat Malaysia di Pekanbaru Encik Sahiran bin Ismail mengungkapkan sepanjang 2023 sekitar 400.000 orang Indonesia memilih berobat ke Malaysia. Menurut Sahiran, faktor utama yang menarik pasien Indonesia ke Malaysia adalah kualitas layanan medis yang diakui secara internasional, biaya yang kompetitif, serta promosi yang konsisten. Banyaknya warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, baik ke Malaysia atau ke Singapura, ini nih sempat dikeluhkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo gitu kan. Dia sempat ngeluh lah waktu itu, gue sempat bacalah headline beritanya seperti itu. Nah, kayak meminta agar masyarakat Indonesia ini lebih memilih berobat di dalam negeri gitu kan. Nah, presidennya statement kayak gitu, berharap rakyatnya berobat di dalam negeri. Tapi menterinya itu kan kemarin sempat salah satu menteri Jokowi yaitu Luhut Binsar Panjaitan sakit dan memilih dirawat di Singapura gitu dengan alasan biar bisa lebih tenang dan lain sebagainya gitu. Maksudnya kayak ya itu gimana sih, maksudnya kayak presiden nyuruh rakyatnya di dalam negeri tapi menterinya Jokowi malah berobatnya juga ke luar negeri. Jadi kayak bingung kan gitu kan. Ya tapi ya namanya ketika berobat semua kan pengen sembuh, jadi ya pilihan masing-masing mau berobat di mana aja. Tapi kita baca dulu komentar dari warganet, warga 6+62 seperti apa terkait berita ini. Masih kita rangkum dari halaman Instagram Business.com. Tuh, ada yang komentar, Pak Luhut pun memilih Singapura kok gitu. Terus, saya agen asuransi dan saya melihat pengobatan Malaysia itu relatif lebih murah, to the point dan gak berbelit-belit. Iyalah di sana nggak komersil, di sini malahan komersil banget. Almarhum ayah mertua saya dulu divonis dokter ada abses hati 9 cm terus harus operasi besar dan biaya sekitar 40 juta, tapi cari second opinion ke Penang. Akhirnya mutusin ke sana dan dokter sana pas tahu ayah mertua saya harus dioperasi di Indo, dia bilang nggak perlu sama sekali, cukup disuntik sama minum obat dan biayanya sekitar 800.000 sampai 1 juta. Bulan depan balik kontrol dan hasilnya sembuh. Lumayan kan, hemat 38 juta untuk biaya rumah sakit. Wow gitu lah. Jadi kayak ini ada kesaksian ya dari Leonardus Albert gitu kan, kalau itu tadi sempat bakal operasi sekitar 40 juta gitu kan, ternyata berobat ke Malaysia aja cuma habis 800.000 sampai 1 jutaan. Wow. Karena internal dokter orientasinya duit bukan pelayanan. 400.000 orang senilai 1,3 T. Coba kalau berobat ke Konoha pasti habis 10 T, sembuhnya belum tentu. Di Indonesia itu rumah sakit dokter-dokter itu semua rata-rata bisnis dan nggak paham betul penyakit yang diderita pasien, dan rata-rata diagnosanya itu nggak sesuai dengan harapan. Belum apa-apa suruh rongsen, suruh cek darah, dan itu hasilnya besok dan lusa nanti kesini lagi. Emang datang itu nggak bayar, belum admin rumah sakit, belum bayar dokter, belum dan lain-lain. Beda sama Malaysia, hasilnya itu gak lama dan hari itu juga bisa datang, jadi nggak usah bayar 2 kali. Kalau di Indonesia dokter itu jadi aji mumpung, pengennya dapat pasien datang 5-10 kali tapi sembuh kagak, seperti itu.
Dokter Konoha fokus jualan obat. Kenapa Malaysia di banyak sektor selalu lebih baik dari kita ya? Padahal dulu mereka belajar dari kita gitu. Dunia kedokteran perlu direformasi besar-besaran. Terus jangan salahkan rumah sakit atau dokternya, sebab dokter dan rumah sakit bisa dioptimalkan kalau regulasi hukumnya sudah baik dan mensejahterakan para dokter. Konon katanya dokter itu sekolahnya lama, biayanya mahal tapi gajinya tidak sesuai. Maka yang terjadi adalah dokter juga manusia juga harus bisa mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Coba itu anggota DPR yang ijazahnya cuma SMA tapi gajinya selangit gitu. Ngantrinya nggak kuat, mending ke Malaysia naik pesawat nggak pakai lama. Di Konoha ngantri dari jam subuh sampai menjelang maut baru bisa ketemu dokter. Waduh. Membaca isi komen semua curhatan dan fakta. Hey, hello kawan-kawan WNI, kalau ada yang mau berebut ke Malaysia kontak saya aja. Saya dari RST Malaysia tapi orang Indonesia juga. Hey, boleh DM saya ini. Ada yang promosi ya sekalian. Kesehatan adalah bisnis di negara plus 62. Kemenkes RI mohon didengarkan supaya diagnostik dan obat di dalam negeri lebih murah. Ya jelaslah luar negeri cek nggak asal-asalan kayak di Indonesia yang seharusnya nggak perlu operasi dipaksa operasi. Sakitnya perut disuruh potong usus, sakit telinga disuruh operasi otak. Pernah nggak nih teman-teman dapat diagnosa asal-asalan dari dokter Indonesia? Kalau saya pernah diomelin sama dokter karena banyak tanya. Kata dokternya, kamu berobat sana sama dokter Google. Waduh. Betul banget, keponakan saya dokter spesialis, ketika istrinya sakit malah berobatnya suruh ke Pineng. Ya gimana enggak, di sini dokternya mikirnya duit. Kakek gue aja gak sakit jantung divonis jantung, disuruh operasi dicek di luar kagak ada sakit jantung. PA di sini mikirnya uang. Medical check up aja masih jauh lebih murah di Malaysia. Malaysia orientasinya pasien sembuh, planet Mars orientasinya fulus, alhasil outputnya beda. Nah itu tadi. Ini kalau di Singapura dokternya ramah banget, nggak judgmental, kalau ngasih info juga formal banget, tapi friendly lewat email, nggak japri, sopan banget deh pokoknya itu. Terus di Konoha perkara KTP aja jadi masalah, buat tindakan harus daftar dulu dan harus bawa KTP pasien. Akhirnya nyokap meninggal. Konoha. Warga Batam juga banyak ke tetangga karena lebih murah. Itu tadi ternyata banyak banget kesaksian dari warga negara Indonesia nih yang komentar di artikel ini yang ya mengeluh dengan medis di Indonesia, kedokteran dan rumah sakit di Indonesia, karena dia melihat bahwa ternyata di Malaysia ini emang lebih profesional dan lebih terjangkau gitu kan, diagnosisnya lebih tepat dan lain sebagainya. Tadi yang kalau kita baca komentar yang tadi dia emang harus bayar operasi 40 juta di diagnosis di Indonesia, tapi ketika dia mencoba untuk alternatif lain yaitu ke Penang, gue juga sempat ke Penang gitu kan, maksud gue ke Penang liburan ya, bukan berobat. Alhamdulillah gitu kan, buat liburan. Dia memilih opsi ke Penang. Dia hanya diagnosisnya nggak berbeda dengan Indonesia, terus dia disarankan untuk minum obat dan disuntik di sana hanya habis sekitar 800 sampai 1 jutaan, mungkin dengan tiket pesawat dan sebagainya mungkin 5 jutaan lah dan sebagainya, dan itu ya bisa hemat banget gitu tanpa harus mengeluarkan sampai 40 juta. Ini jadi ya ini membangun kepercayaan ini kayak jadi PR berat banget ya buat rumah sakit dan lain sebagainya yang di bidang medis di Indonesia, karena melihat statement ini nih banyak masyarakat nih akhirnya yang nggak percaya gitu, dan untuk membangun kepercayaan ini lagi nih butuh waktu nggak sih gitu kan, harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa Indonesia ini bisa gitu loh, rumah sakitnya tuh misalnya rumah sakitnya bisa menangani dengan baik seperti itu. Kayaknya memang harus dibenahi gitu, kayak PR kesehatan aja itu harus dibenahi benar-benar gitu kan ya. Ini akhirnya masyarakat kita lebih percaya kepada negeri tetangga kita Malaysia, yang dimana ya akhirnya mereka juga mendapat keuntungan juga ya, tapi masyarakat Indonesia yang berobat ke sana juga mendapatkan udah percaya, jadinya masyarakat Indonesia mendapat rasa nyaman, rasa tentram ketika orang sakit itu pastinya kan pengen sebenarnya ini gue sakit apa, pasti tujuannya pengen sembuh dan sebagainya, dengan mendapatkan pelayanan yang maksimal, yang jujur, yang oke gitu kan. Jadi pastinya mereka rasa nyaman dan mereka akan lebih percaya ke berobat ke luar negeri ya, salah satunya ke Penang Malaysia. Nah mudah-mudahan
Indonesia nih semakin berbenah juga ya. Ini kayaknya udah lama ya, kayak ini udah sering banget orang Indonesia ini, nggak tahu dari tahun kapan orang Indonesia mulai memilih Malaysia ini sebagai tujuan berobat gitu kan ya. Tapi berarti dari tahun itu kalau misalnya udah lama banget, berarti banyak masyarakat kita yang nggak percaya gitu dengan pengobatan di Indonesia. Tapi kita kalau mau melihat kan kalau gini, kalau tadi kita sempat nge-spill bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo itu sempat bilang bahwa kalau bisa jangan berobat ke luar negeri, misalnya kayak gitu kan. Kalau jangan berobat ke luar negeri, di dalam negeri aja. Kalau kita mau lihat negeri jiran tetangga kita yang lain, misalnya Brunei Darussalam, justru ketika warga negaranya sakit, kalau harus berobat ke luar negeri, pemerintah Brunei Darussalam memberikan pengobatan gratisnya itu sampai ke luar negeri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada warga negara Brunei yang harus berobat ke luar negeri, akan dibiayai oleh negara. Luar biasa. Bahkan orang yang mengantarnya pun dapat apa namanya, uang saku lah istilahnya kayak gitu, dapat diakomodasiin full gitu. Luar biasa gitu kan, kayak kita malah dilarang-larang gitu. Negara sebelah dengan kekayaan alamnya mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Masya Allah gitu kan. Jadi kayak aduh, kadang iri nggak sih lihat negara tetangga gitu. Tapi ya udahlah, tulis di kolom komentar gimana teman-teman sobat Wow Channel. Terima kasih. Tulis di kolom komentar buat yang udah pernah berobat ke Pineng, silakan tulis di kolom komentar juga. Wassalamualaikum.